Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Daus. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru, program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil daripada analisis RPL dari tugas pemahaman peserta didik dan pengajaran sebagai tugas UAS. Di sini ada RPL yang sebelum dimodifikasi, yaitu mengenai komponen layanan, bidang layanan, topik layanan, waktu pelaksanaan, capaian layanan, metode, dan media. Kemudian sesudah diamati, dianalisis, dan dimodifikasi, saya memodifikasi beberapa poin penting, yaitu topik layanan yang awalnya layanan mengenal konsep diri, saya menggantikan dengan pentingnya memahami konsep diri. Kemudian sasarannya kelas 10, komponen layanan-layanan dasar, bidang layanan bidang pribadi. Kemudian metode teknik yang saya ganti, saya analisis, saya modifikasi yang awalnya menggunakan expository, saya menggunakan project based learning untuk memaksimalkan topik layanan kepada peserta didik. Kemudian tujuan sebelum di RPL yang sebelum sebelum direvisi, di situ tidak ada tujuan umum atau tujuan khususnya, hanya saja capaian layanan. Kemudian saya memodifikasi sebagaimana yang terlampir. Tujuan umumnya adalah siswa mampu memahami dan meningkatkan konsep diri dengan baik sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kemudian tujuan khususnya, siswa dapat mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dari konsep diri, termasuk tujuan khususnya. Kemudian yang kedua, siswa mengaplikasikan konsep diri yang sehat dalam aktivitas hidupnya. Kemudian tujuan khusus yang kedua, siswa mengaplikasikan konsep diri yang sehat dalam aktivitas hidupnya termasuk dalam A4. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak dari konsep diri yang tidak sehat termasuk C4, dan siswa dapat merancang strategi meningkatkan konsep diri yang sehat termasuk dalam C6. Nah, setelah dimodifikasi di bagian SKKPD, sebelumnya tidak ada SKKPD. Di sini saya menambahkan SKKPD pada pengembangan diri, pengenalannya mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial, akomodasinya siswa menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan tindakannya siswa dapat menampilkan keunikan diri secara harmonis dan dalam keberagaman. Kemudian tidak ada profil pelajar Pancasila sebelumnya di RPL yang saya analisis. Kemudian setelah saya modifikasi, saya menambahkan profil pelajar Pancasila dengan 3 poin yang kemungkinan dapat dicapai oleh peserta didik, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam mengenal potensi diri yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian bernalar kritis dalam melihat segala perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan yang ketiga, kebinekaan dengan mengenali berbagai perbedaan potensi diri yang dimiliki setiap siswa. Kemudian di tahap awal pendahuluan, membuka dengan salam, mengecek kehadiran siswa dan berdoa. Dua, menjalin hubungan baik dengan peserta didik dengan menanyakan kabar, memberikan game singkat atau speaking, dan selanjutnya menyampaikan tujuan layanan mengenai pentingnya memahami konsep diri. Dan selanjutnya menanyakan kesiapan kepada peserta didik, dan pada tahap inti ini peserta didik membentuk kelompok 4-6 kelompok berdasarkan gaya belajar.
Kemudian guru menayangkan video sinema edukasi terkait topik pentingnya memahami konsep diri. Kemudian setelah video ditayangkan, siswa diberikan tugas untuk menganalisis video yang ditayangkan. Setelah itu, tugasnya adalah membuat proyek. Sebagaimana berikut, kelompok mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung konsep diri. Kemudian kelompok menganalisis dampak rendahnya konsep diri. Dan selanjutnya, setelah menganalisis, kelompok merancang langkah dan strategi meningkatkan konsep diri. Setelah kelompok menganalisis sesuai dengan apa yang dilihatnya dalam video, selanjutnya siswa atau kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kemudian kelompok lain menanggapinya dan menanyakan seterusnya bergantian sampai selesai. Kemudian tahap penutup, guru mengajak siswa membuat kesimpulan konsep diri, kemudian guru mengajak konseli atau siswa untuk memiliki konsep diri yang baik. Setelah itu menyampaikan materi layanan yang akan datang dan mengakhiri dengan kegiatan berdoa dan salam. Evaluasinya adalah memperhatikan proses layanan dengan refleksi hasil masing-masing peserta didik dan sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti materi konsep diri. Kemudian evaluasi hasilnya setelah mengikuti kegiatan klasikal, antara lain merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya mempunyai konsep diri yang baik, sehingga dapat menjadi bekal nantinya untuk siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait hasil analisis RPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terus dilarang rekam. Wayo. Terus biar. Terus mau matikan lah. Di live.